Delapan neraka itu juga dikenal sebagai delapan neraka panas, yang semuanya adalah api, jadi bahkan ketika Anda sampai di lapisan neraka kedua, Anda dapat melihat api menyala di seluruh langit. Hakim dengan hantu berambut merah itu akrab dengan Ye Chen dan berjalan melewati api di langit. Ye Chen tidak memiliki arah di area api ini. Dia merasa bahwa setiap tempat di sini sama saja. Namun bagi hakim berambut merah, itu berbeda. Tampaknya setiap tempat memiliki dasarnya. Sekitar seperempat jam setelah memasuki neraka tingkat kedua, hakim hantu berambut merah berkata, sedikit lebih jauh di depan adalah istana api hakim tingkat kedua, hakim api. Hakim api memiliki temperamen yang panas dan merupakan orang yang sangat sombong. Jika dia tahu siapa saya yang mengejar bakat Teran, dia akan mengejek saya, dan kemudian mengatakan betapa kuatnya dia dan bagaimana dengan kejeniusan Teran Anda tidak bisa keluar dari lantai 2 ini. Petik 2. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, lebih mudah untuk dihadapi. Orang-orang sombong seperti itu tidak akan berpikir bahwa ini adalah jebakan. Saya akan memainkan sandiwara untuk Anda. Hakim mengangguk, dan keduanya mulai berpisah sesuai dengan rencana sebelumnya. Seluruh wajah hakim dengan rambut merah berubah. Dia bergegas menuju istana api hakim. Ketika dia melihat istana, dia berteriak, hantu api, cepat keluar. Sebuah api keluar dari istana api. Seorang pria ganas dengan api yang menyala-nyala muncul. Dia melihat hantu berambut merah itu tergesa-gesa dan berkata, hantu berambut merah, angin apa yang membawamu ke sini? Hantu berambut merah itu menatap hantu api yang sombong itu dan berkata, jenius di dunia ini sudah lari ke neraka keduamu, tetapi kamu tidak tahu. Jika kamu membiarkan bakat itu lolos, itu tergantung pada bagaimana kamu menjelaskannya kepada Tuan Zhongzhengnan. Setelah mendengar ini, hantu api itu mengubah wajahnya. Kemudian dia mendengus, jenius Teran itu ingin memasuki neraka keduaku, dan harus melewati neraka pertamamu. Sepertinya kamu tidak menghentikanku, haha. Petik 2. Sekarang kamu masih tega tertawa, kekuatan bakat Teran itu bagus, kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Meskipun hantu berambut merah itu tampaknya mengingatkan hantu api, bagaimana mungkin hantu berambut merah, yang sangat mengenal hantu api, bersikap begitu baik? Dia tahu bahwa semakin kamu mengingatkanku, hantu api yang semakin sombong dan angkuh tidak akan menaruh masalah ini di dalam hatinya, semakin meremehkan musuh. Benar saja, flamingo itu mencibir, hanya kau, hantu berambut merah, yang bisa melepaskan si jenius Teran. Si jenius Teran itu telah datang ke neraka keduaku, dan setelah itu dia tidak akan pernah kembali. Jika kita berdua tidak bisa menghentikannya, maka kita akan benar-benar terkenal dan dipermalukan di neraka lantai 18. Hantu berambut merah itu terus berbicara dengan nada bersemangat. Hantu api itu mendengus dingin, ke neraka tingkat kedua, maka tidak ada masalah dengan hantu rambut merah, siapa yang membiarkanmu melakukannya, penghargaan ini milikku. Hantu rambut merah itu mencibir dalam hatinya. Hantu api itu benar-benar idiot yang sombong. Flamingo mengabaikan hantu rambut merah itu, mencibir dengan bangga, lalu berkata, ayo, segera cari jenius Teran itu untukku di neraka kedua. Aku akan membunuhnya sendiri. Sekelompok pejabat rendahan di istana api segera mengambil tindakan. Amarah hantu api itu sepanas namanya, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Hantu api itu menatap hantu rambut merah itu dan mencibir dengan bangga, hantu rambut merah, kamu melewatkan penghargaan besar ini. Sayang sekali, haha. Hantu rambut merah itu mendengus dingin. Di permukaan, dia marah, tetapi di dalam hatinya, dia mencibir. Dia berkata, semoga beruntung untukmu. Aku selalu beruntung, haha. Hantu api itu berteriak dan dia akan membuat prestasi besar. Dia tidak bisa menahan tawa. Beritahukan kepada hakim bahwa kami telah menemukan jejak jenius Teran. Dia tampaknya tersesat dalam api dan tidak dapat menemukan jalannya. Seorang pejabat kecil bergegas melapor. Mendengar ucapan itu, hakim hantu api tertawa terbahak-bahak lagi dan berkata, pergi dan potong jenius Teran itu. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya, hantu berambut merah? Tentu saja, jika kamu tidak membiarkanku melakukannya, maka aku akan pergi menonton kesenangan dan melihat bagaimana kamu dapat membunuh jenius Teran itu, tetapi jangan biarkan dia melarikan diri ke lantai 3.
Dia benar-benar akan ditertawakan sampai mati. Hantu api itu dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli tentang apapun dengan hantu berambut merah. Dia langsung pergi ke tempat di mana Ye Chen ditemukan. Setelah beberapa saat, hantu api dan hantu berambut merah tiba. Pada saat ini, Ye Chen Zhen duduk di tanah dengan lutut bersilang. Hantu api melihat senyum di wajah Ye Chen lebih cemerlang, tetapi senyumnya sangat ganas. Jenius Teran, hari ini datang ke wilayah kakek, hari ini biarkan kau mati tanpa tempat pemakaman, biarkan kau menikmati rasa sakit dari 18 lapisan neraka ini. Hantu api itu minum dengan dingin. Ye Chen membuka matanya, menatap hantu api itu dengan acuh tak acuh, dan bersenandung, kau bisa mencobanya. Kakek, lihat bagaimana kau membersihkannya. Hantu api itu mendengus dingin, seluruh tubuhnya terbakar api, hendak bergerak ke arah Ye Chen. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, memuntahkan seteguk besar darah. Para pejabat kecil di tempat kejadian melihat pemandangan ini, dan mereka semua terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Hantu berambut merah itu tidak ragu-ragu. Begitu garpu baja di tangannya dikeluarkan, beberapa cahaya mengerikan keluar, dan beberapa pejabat rendahan dan beberapa orang hantu terbunuh dalam sekejap. Si rambut merah, apa kau tergila-gila mencoba melakukan sesuatu yang baik? Hantu api itu meraung dengan ganas. Ia masih merasa bahwa hantu rambut merah itulah yang ingin memberikan kontribusi kepadanya. Hantu rambut merah itu mencibir, jasa. Aku tidak melakukannya demi jasa. Aku membunuhmu untuk membunuhmu. Membunuhku. Hantu api itu tampak bingung, lalu memikirkan sesuatu. Ia menatap Ye Chen, yang duduk di tanah tanpa bergerak, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu. Wajahnya muram dan wajahnya berubah dengan ganas. Dasar si rambut merah, dia berkolusi dengan Teran, brengsek. Flamingo itu meraung marah. Sayang sekali kau tahu sudah terlambat sekarang, si rambut merah mencibir. Jika kau melakukan ini, tidakkah kau takut Hades akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman? Roh api itu berkata dengan muram. Hantu berambut merah berkata, jika aku tidak melakukan ini, aku akan mati sekarang. Aku tidak terlihat seperti orang mati. Jadi selama ada kesempatan, aku akan berjuang untuk itu. Agar bisa hidup, semua orang yang menghalangi hidupku akan mati. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Tubuh Ye Chen masih tidak bergerak, bahkan tidak pergi menemui hantu berambut merah, nadanya tenang. Hantu berambut merah berkata dengan hormat kepada Ye Chen, iya. Aku akan membunuhmu. Flamingo memiliki temperamen yang panas. Bagaimana dia bisa menyerah seperti ini? Dia tidak begitu takut mati seperti hantu berambut merah. Dia membunuh hantu berambut merah itu dengan gegabah. Sekarang, aku masih menjadi lawan yang dingin. Pergilah ke neraka. Petik 2. Setelah hantu berambut merah selesai berbicara, napas mengerikan keluar, dan di belakangnya muncul seorang pemadam kebakaran besar. Pemadam kebakaran itu memegang garpu baja dan membunuh hantu api itu. Serangan diam-diam hantu berambut merah sebelumnya adalah serangan yang disengaja, yang secara langsung menyebabkan hantu api menderita trauma hebat, dan kemudian meluncurkan serangan yang paling kuat, dan satu pukulan akan membunuh hantu api itu. Flamingo meraung. Di bawah serangan kuat dari manusia api itu, garpu baja di tangan hantu api itu langsung patah. Garpu baja manusia api itu menembus hantu api dan memusnahkan Dewa Yuan. Api itu menatap hantu berambut merah itu dengan ganas. Hantu berambut merah itu berkata dengan suara rendah, itu tidak bisa disalahkan padaku. Aku juga berusaha bertahan hidup. Ye Chen melihat bahwa hantu berambut merah itu begitu teguh sehingga dia sama sekali tidak peduli dengan sedikit kasih sayang. Dia berkata kepada hantu api untuk membunuh, dan hatinya sedikit tenggelam. Jika hantu berambut merah itu tidak dikendalikan dengan baik, itu mungkin bukan senjata tajam untuk membunuh, tetapi senjata tajam untuk bunuh diri. Kerja bagus. Ayo pergi ke lantai 3. Ye Chen bangkit dan berkata dengan lemah. Hantu merah ragu-ragu sejenak, Ye Chen menatap hantu berambut merah dan berkata, bagaimana? Hantu berambut merah itu menggertakkan giginya dan berkata, hantu api itu keras kepala dan sombong, tetapi hantu tua api ungu di lapisan ketiga adalah rubah tua. Tidak mudah untuk menipunya dalam berakting. Ye Chen tahu apa yang dimiliki hantu berambut merah itu dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan?
Hantu berambut merah itu menarik napas dalam-dalam, sekarang hantu api di lapisan kedua telah terbunuh. Jika aku adalah orang yang mengejar lapisan ketiga, hantu tua api ungu itu pasti akan bertanya mengapa hantu api itu tidak mengejarku. Bagaimanapun, aku adalah hakim lapisan pertama. Jika hakim lapisan kedua tidak mengejarku, itu tidak masuk akal. Jadi, agar tidak membuat hantu tua api ungu itu curiga, bantulah aku. Aku punya alasan. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Hantu berambut merah itu benar-benar bersedia melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dia bisa memikirkan strategi seperti itu. Jika hantu berambut merah terluka, maka dapat dikatakan bahwa hantu api itu mati di tangan Ye Chen, dan dia juga terluka. Lebih baik bagi Ye Chen untuk berpura-pura terluka oleh hantu tua api ungu, yang lebih masuk akal. Ye Chen memikirkannya sejenak, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang datang dan dia memotong bekas pedang di tubuh hantu berambut merah. Hantu berambut merah itu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Ayo pergi," kata Ye Chen ringan. Hantu berambut merah membiarkan lukanya mengalir dengan darah, dan bersama Ye Chen pergi ke neraka ketiga. Hakim neraka lapisan ketiga adalah hantu tua. Sebagian besar hakim di 18 neraka adalah generasi baru. Ada sangat sedikit hakim dari generasi lama. Mereka mati atau meninggalkan neraka. Hantu tua api ungu juga hidup bertahun-tahun, adalah rubah tua yang sebenarnya. Hantu berambut merah sangat akrab dengan para hakim dari 18 neraka, jadi dia harus memikirkan strategi seperti itu. Kalau tidak, jika hantu tua api ungu itu curiga, akan sangat sulit untuk berhasil. Hantu api ungu tua memiliki kehidupan yang cukup melegenda. Konon, hantu api ungu tua bukanlah hantu, melainkan jiwa dari dunia manusia. Ia dikirim ke neraka ke-18 untuk menderita. Namun, ia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu mengalami petualangan. Ia bertemu dengan sekelompok api ungu di 8 neraka dan membangun kembali tubuhnya di dalam api ungu. Setelah ratusan tahun, ia mengembangkan kekuatan sihir. Perlahan-lahan ia menjadi hakim neraka lapis ketiga. Hakim hantu berambut merah bersama Ye Chen datang ke neraka lapis ketiga, sambil berjalan sambil memperkenalkan situasi hantu api ungu tua. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa bahwa sungguh luar biasa bahwa ia mengalami petualangan seperti itu. Ia mengubah jiwanya menjadi manusia hantu, yang mungkin jarang terjadi. Hantu api ungu tua bukanlah hantu sungguhan, jadi ia hidup dengan hati-hati di masa lalu, dan ia akan bertindak sesuai dengan angin. Kalau tidak, dalam kapasitasnya, ia tidak akan dapat hidup sampai sekarang, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi hakim neraka lapis ke-18. Kata si rambut merah. Jadi, lelaki tua api ungu itu adalah lelaki yang takut mati. Ye Chen mencicipi kata-kata hantu berambut merah itu lalu berkata sambil tersenyum. Hantu berambut merah itu menganggukkan kepalanya dan berkata, orang tua ini benar-benar takut mati. Mungkin karena dia pernah mati sekali, dan dia telah mengalami 18 lapis neraka. Dia sangat takut mati. Ye Chen tertawa dan berkata, adalah baik untuk takut mati. Jangan bunuh iblis api ungu tua itu. Mungkin ada gunanya untuk menyimpannya. Hantu berambut merah itu tertegun sejenak, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang dikatakan Ye Chen memang seperti itu. Sekarang kamu berpura-pura terluka. Aku akan pergi dan bernegosiasi dengan hantu api ungu tua itu. Jika kamu tidak berpura-pura terluka, kurasa lelaki tua itu tidak akan menyerang. Hantu berambut merah itu mencibir, dan memiliki semacam penghinaan terhadap hantu api ungu tua itu. Takut mati, takut pada ini, sungguh tidak ada seorang pun. Hantu ungu pagi itu langsung mengangguk, lalu pergi ke api dengan daun ungu. Tuan api ungu, hantu berambut merah itu bergegas menuju istana api ungu sambil berteriak. Di istana api ungu, hantu tua api ungu sedang beristirahat di singgasananya. Baginya, ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengubah jiwanya dari penderitaan di 18 lapisan neraka menjadi manusia hantu. Ini juga merupakan kesempatan baginya untuk hidup kembali. Tentu saja, dia sangat menghargainya. Oleh karena itu, setelah menjadi hantu, dia sangat berhati-hati untuk hidup, sampai dia menjadi hakim. Dia adalah pihak yang dominan di lapisan ketiga neraka, dan memiliki posisi tertentu di dunia bawah.
Dia merasa lebih aman. Di usianya, sebagian besar teman lama di generasi yang sama di neraka lantai 18 meninggal karena usia tua, tetapi dia masih hidup, dan hatinya cukup puas. Dia memperkirakan bahwa dia masih bisa hidup selama ribuan tahun. Oleh karena itu, dia hanya ingin menghabiskan masa tuanya di neraka lapis ketiga dalam 1000 tahun. Tidak ada kesalahan yang dapat dibanggakan. Namun, kedatangan Zhong Zhengnan membuatnya agak tertekan. Apa yang dilakukan daftar dewa yang baik? Itu membuat seluruh dunia bawah menjadi jungkir balik dan mengacaukan rencananya untuk menghabiskan masa tuanya dengan damai. Meskipun para jenius Teran itu mungkin tidak datang ke lantai 18 neraka, tetapi tidak ada yang mutlak. Bagaimana jika mereka datang? Bagaimana jika para hakim lantai pertama dan kedua tidak menghentikannya? Bagaimana jika dia benar-benar berlari ke lantai 3? Bagaimana jika jenius Teran itu kuat? Bagaimana jika Anda tidak bisa berhenti dibunuh? Bagaimana jika Anda membiarkannya berlari? Hati hantu tua api ungu menghasilkan banyak hasil, singkatnya, dia memikirkan semua hasil yang buruk, untuk hasil terbaik, dia malas memikirkannya, atau rencana terbaik dan terburuk adalah raja. Tahun-tahun ini, karena inilah mereka hidup lebih lama daripada yang lain. Di bawah kendali Pluto ini, banyak orang telah membayar harga darah. Dia memiliki kepribadian yang istimewa. Jika dia melakukan sesuatu lagi, mustahil untuk menghabiskan masa tuanya dengan damai. Ketika hantu api ungu tua itu penuh dengan pikiran, dia mendengar suara mendesak datang dari luar istana api ungu. Suatu ketika hantu tua api ungu, yang selalu berhati-hati, merasakan firasat buruk sejenak. Ketika dia duduk, dia melihat hantu berambut merah dengan luka-luka bergegas masuk, dan berkata dengan suara keras, "Tuan Api Ungu, acaranya tidak bagus. Jenius Teran telah memasuki lantai 18 neraka. Sekarang telah melewati tingkat kedua dan tiba di tingkat ketiga. Aku dan hantu api bertarung dengan Jenius Teran di lantai 2. Hantu api terbunuh. Aku terluka dan Jenius Teran terluka parah. Ketika dia datang ke lantai 3, dia pasti tidak bisa melarikan diri." Hantu tua api ungu mendengar hantu rambut merah, dengan hati-hati memperhatikan hantu rambut merah, masih sangat berhati-hati, dia bertanya, "Hantu api dibunuh oleh Jenius Teran?" Hantu berambut merah berkata dengan geram, "Hantu api selalu keras kepala dan sombong sampai ekstrim. Dia takut aku akan mengambil pujiannya dan bertarung dengan Jenius Teran. Jenius Teran tidak lemah dalam kekuatan. Dia membunuh hantu api, dan dengan pedang, dia berlari ke lantai 3. Hantu tua api ungu juga tahu karakter hantu api, tetapi dia masih berhati-hati melihat hantu berambut merah dan berkata, "Seberapa besar rasa sakit Jenius Teran itu?" Hantu berambut merah berkata, "Kekuatan Jenius Teran berada di lantai 7 lingkungan kebugaran, dan kekuatan tempurnya kuat. Sekarang dia terluka, dia seharusnya hanya memiliki kekuatan sekitar 6 level di lingkungan kebugaran, tetapi tidak mudah untuk mengatakannya." Hantu tua api ungu mendengar dan mendengar dan mendengar dan bernyanyi. Hantu berambut merah melihat kehati-hatian seperti hantu tua api ungu. Dia sangat berhati-hati untuk memarahi hantu tua itu di dalam hatinya. "Tetua api ungu, ini adalah yurisdiksimu, aku tidak berani dengan bebas di sini untuk membagikannya, jadi aku hanya bisa datang ke sini untuk memberitahumu, jika kita menangkap bakat ras manusia kali ini, itu adalah pencapaian yang luar biasa." Mata hantu berambut merah itu memancarkan cahaya panas, akan membuat suasana hati yang bersemangat untuk bekerja. Hantu tua api ungu berpikir, sebelumnya dia memikirkan masalah ini, sekarang terjadi padanya, tetapi mendengarkan hantu berambut merah berkata, bahwa jenius ras manusia itu terluka, maka semuanya baik-baik saja. Jika dia benar-benar dapat memberikan kontribusi besar, dia akan lebih nyaman di masa depan. Bukan mimpi untuk merasa nyaman di kemudian hari. Hantu api ungu tidak ingin lagi melepaskan kesempatan sebesar itu, jadi dia berkata, "Hantu berambut merah, jika kali ini membunuh orang-orang berbakat dari ras manusia, kita berbagi penghargaan yang sama." "Terima kasih, Tuan Api Ungu." Hantu berambut merah menunjukkan kegembiraan yang besar. "Kalian semua akan segera menemukan orang-orang berbakat. Orang itu telah terluka dan tidak akan naik ke lantai 4 untuk sementara waktu. Jika kalian membunuh orang-orang berbakat, kalian semua akan memberikan kontribusi." Hantu tua api ungu berkata kepada para pejabat istana Ziwo.
Para pejabat itu mendengar bahwa mereka akan memberikan kontribusi, dan mereka bersemangat. Mereka sangat termotivasi. Mereka berlari untuk menemukan Ye Chen. Hantu berambut merah berkata, "Aku tahu arah pelarian orang itu ketika aku datang jauh-jauh. Kita akan mengejar sekarang. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa bertemu. Menangkap lebih awal, khawatir lebih awal, dan tidur sepanjang malam." Petik 2. Hantu tua api ungu mengangguk dan berkata, "Baiklah, pergilah." Hantu berambut merah itu menghela napas sedikit, dan hantu tua api ungu itu akhirnya menyerah. Setelah hantu berambut merah meninggalkan istana api ungu bersamanya, dia pergi ke tempat yang disepakatinya dengan Ye Chen. Dalam perjalanan, hantu berambut merah dan hantu api ungu menemukan beberapa darah. Meskipun jejak darah itu telah diproses, mereka tetap tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Hantu tua api ungu itu mengamati sebentar, tersenyum dan berkata, sepertinya dia ingin menghapus tanda itu dengan panik, tetapi tidak ingin meninggalkan jejak. Sepertinya hari ini kita benar-benar ingin memberikan kontribusi. Hantu berambut merah melihat jejak ini, dalam hati benar-benar mengagumi Ye Chen, sangat berhati-hati, bahkan dengan titik ini biarkan hantu api ungu benar-benar mengendurkan kewaspadaan, benar-benar percaya ini adalah kesempatan besar untuk mencapai kesuksesan. Hantu berambut merah juga merasa bahwa Ye Chen sangat buruk. Dia harus benar-benar kalah dari orang seperti itu, atau lebih baik jujur dan jujur. Hantu tua api ungu mengejar sepanjang jejak, dan mengejar ke gunung berapi, dan dia melihat Ye Chen duduk berlutut dan tampaknya sedang menyembuhkan. Sudut mulut Ye Chen masih menggantung darah, dan tubuhnya penuh darah, dan napasnya tidak teratur. Hantu tua api ungu melihat ini tertawa, bersenandung dingin, "Bakat apapun, hari ini akan mati di tangan api unguku." Ye Chen membuka matanya, matanya berkedip dengan rasa membunuh. Hantu api ungu bisa merasakan napas rendah Ye Chen, jadi dia benar-benar takut, dan bersenandung, "Gelombang apa yang bisa kamu balikkan sekarang?" Ye Chen berbisik, "Kalau begitu coba, apakah kamu mati atau aku yang mati hari ini?" Hantu tua api ungu itu berwajah muram, di matanya terpancar sebuah niat membunuh yang berarti, mencari kematian. Hantu tua api ungu itu mengeluarkan seluruh nafasnya, bahkan jika berhadapan dengan lawan yang nafasnya sudah lemah, hantu api ungu itu juga tidak punya niat, semuanya keluar dari tangannya. Hantu berambut merah itu berkedip saat ini, dan sentuhan warna dingin melintas. Hantu api ungu itu merasakan punggungnya dingin, tetapi dia tidak menunggunya untuk merespons. Hantu berambut merah itu memukul hantu api ungu itu di punggungnya. Tubuh hantu tua api ungu itu terbang keluar, nafas darah keluar, menghantam gunung berapi itu dengan keras. Hantu berambut merah itu lebih baik dalam mengendalikan kekuatan tinju ini, sehingga hantu tua api ungu itu terluka, dan tidak akan membunuh setengah mati dengan tinjunya. Hantu tua api ungu itu melotot ke arah hantu berambut merah itu, menggeram dan berkata, "Apa yang kau lakukan, hantu berkepala gundul?" Tidak mudah bagi orang tuamu untuk mengendurkan kewaspadaannya, hantu berambut merah itu mencibir. "Tetapi, jika kau berhati-hati, itu masih di tanganku. Untuk apa kau melakukan ini?" Hantu tua api ungu itu memiliki wajah yang muram. Hantu berambut merah itu tertawa tetapi tidak berbicara, matanya menatap Ye Chen, mata hantu tua api ungu itu juga beralih ke Ye Chen. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Ku dengar kau dulunya adalah ras manusia." Hantu tua api ungu itu marah, dan berkata kepada hantu berambut merah, "Hantu berambut merah, kau berkolusi dengan ras manusia. Apakah kau tidak takut bahwa Raja Dunia Bawah akan membuatmu mati tanpa kematian?" "Terkadang tidak ada cara untuk melakukannya," kata hantu berambut merah itu tanpa daya. "Aku tahu kau takut mati. Jika kau tidak ingin mati, lebih baik jujur. Tidak ada gunanya menolak." Hantu tua api ungu itu takut mati. Ia masih berpikir bagaimana menghabiskan masa tuanya dengan damai. Sekarang ia telah mengalami akhir yang buruk. Ia benar-benar takut mati. Ketika ia mendengar hantu berambut merah mengatakan hal ini, ia segera berkata, "Jujurlah, jujurlah." Melihat hantu tua api ungu itu, hantu berambut merah itu menyerah dan menunjukkan ekspresi meremehkan. Meskipun ia berkata bahwa ia tidak ingin mati, setidaknya ia telah berjuang, tetapi hantu tua itu sangat baik, dan ia menerima nasihatnya secara langsung. Namun, menurut pendapat Ye Chen,
hantu berambut merah itu membenci hantu tua api ungu, yang merupakan suatu kebajikan. Ye Chen berkata dengan dingin, "Kamu cukup bijaksana. Kamu telah hidup lama, bagaimana mungkin kamu masih begitu takut mati?" Hantu tua api ungu itu menyapa dan berkata, "Mereka yang telah mati sekali tentu akan menghargai hidup mereka. Karena mereka semua telah mati sekali, untuk apa kamu takut mati?" Ye Chen menganggapnya menarik. Banyak orang akan merasa bahwa jika Anda melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, Anda akan menjadi tidak takut untuk kedua kalinya. Namun, hantu tua ini baik, tetapi dia lebih takut. Tetapi tidak lucu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, kematian tidak lain. Setiap orang memiliki rasa takut terhadap kematian, dan tidak ada rasa takut terhadap kematian. Orang-orang yang disebut tidak takut terhadap kematian dipaksa untuk mati. Bahkan jika mereka takut terhadap kematian, mereka takut terhadap kematian begitu saja. Hantu tua api ungu itu mati sekali. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan sebelumnya. Tetapi dia mendapat petualangan dari 18 tingkat neraka, dan akhirnya duduk sebagai hakim di 18 tingkat neraka. Tentu saja, itu tidak mudah. Tentu saja, dia lebih menghargai hidupnya dan tidak menyerahkan kehidupan baiknya hari ini. Hantu tua api ungu berkata, "Bahkan jika kamu mati 10 kali, kamu masih takut." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, saya tidak akan membahas masalah takut mati dengan Anda. Karena Anda takut mati, maka dengarkan baik-baik. Jika tidak, Anda akan mati." Hantu tua api ungu itu berkata cepat-cepat, harus mematuhi perintah. Ye Chen terkekeh, dan kekuatan jiwa keluar dari alisnya, dan langsung memasuki kesadaran roh hantu tua api ungu itu. Hantu tua api ungu itu terkejut, tetapi dia tidak berani melawan. Dia merasa bahwa, dengungan, dalam benaknya hampir pingsan. Setelah dia bangun, Ye Chen berkata perlahan, "Jika kamu berani memiliki hati yang berbeda, kamu dapat menghancurkan semangatmu dalam sekejap." "Aku tidak berani mengatakannya," lelaki tua itu berlutut. Hantu berambut merah itu mencibir pada perilaku keji hantu tua api ungu itu. Orang tua ini telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Jika dia hidup sampai usia ini, dia akan merasa puas. Namun, dia masih sangat muda di jalan kultivasi, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Dia sama sekali tidak rela. Ye Chen menundukkan hantu tua api ungu itu dan berkata dengan tenang, "Baiklah, sekarang pergilah ke lantai 4. Dengan kekuatan kalian berdua, tidak ada masalah dalam menghadapi hakim dari lapisan keempat. Selama itu bukan hakim abadi dari neraka, sama sekali tidak ada masalah bagi kita untuk bergandengan tangan," kata si rambut merah dengan yakin. Hantu tua api ungu itu juga berkata dengan nada menyanjung, "Hantu api guntur di lapisan keempat itu besar dan kuat, tetapi kekuatannya hanya cocok untuk tingkat ke-7. Jika kita bertarung sendirian, kita tidak berani mengatakan kita bisa membunuhnya. Jika kita bergandengan tangan, kita pasti bisa membuat hantu api guntur itu jujur." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Itu tergantung pada kemampuanmu. Aku tidak ingin bergerak. Ada juga keputusan cepat sejauh mungkin. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu." "Ya," hantu berambut merah dan hantu tua api ungu mengangguk. Di bawah bimbingan hantu berambut merah dan hantu tua api ungu, Ye Chen mengikutinya ke lantai 4. Dibandingkan dengan 3 lantai pertama, lantai 4 api jauh lebih ganas. Jika hantu biasa ada di sini, mereka pasti akan menderita teror. Namun, dengan kultivasi Ye Chen, api seperti itu tidak dapat melukainya. Setelah mencapai lantai 4, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu langsung menuju ke markas hantu api guntur. Mereka agresif dan tidak perlu menunjukkan rencana apapun seperti sebelumnya. Kali ini, mereka ingin membunuh mereka dengan penuh percaya diri. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu datang ke sebuah istana dengan guntur dan kilat. Hantu berambut merah berteriak, "Hantu guntur, cepat keluar dan mati." "Ada apa denganmu, si rambut merah?" Di istana, tiba-tiba terdengar suara minuman keras, memekakkan telinga, dan dalam sekejap, seorang pria bertubuh besar bergegas keluar dari istana. "Siapa yang marah padamu?" Hantu berambut merah tidak berbicara omong kosong. Dia menatap hantu tua api ungu itu dan langsung membunuh hantu api guntur. Hantu tua api ungu itu juga memiliki niat membunuh yang meroket,
tangannya bergerak cepat, dan hantu berambut merah membentuk gerakan tergesa-gesa untuk membunuh hantu api guntur. Hantu api guntur itu awalnya tercengang, setelah merasakan niat membunuh yang menakjubkan itu, mengetahui bahwa ini bukan untuk bersenang-senang, dia langsung marah dan meraung, "Obat apa yang kalian berdua minum?" Sambil berbicara, hantu api guntur tidak bisa duduk dan menunggu untuk mati, dan seluruh tubuhnya penuh dengan api. Dalam api ini, ada beberapa guntur dan kilat perak, berderak. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu itu tidak berbicara. Mereka hanya ingin membunuh hantu api guntur sesegera mungkin, agar tidak bermimpi panjang. Api dan guntur serta kilat di sekujur tubuh hantu api guntur saling terkait. Tinju besar itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu hanya pukulan untuk membunuh. Ruang itu tampaknya meledak dan meledak. Hantu rambut merah dan hantu tua api ungu bukanlah vegetarian. Kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka memiliki sarana untuk mengenal hantu api guntur. Secara alami, itu untuk menghindari keunggulan mereka. Salah satunya adalah untuk menahan hantu api guntur dan yang lainnya adalah untuk menyerang. Kerja sama mereka tidak diam-diam, tetapi tidak buruk. Meskipun kekuatan hantu api guntur tidak lemah, sangat sulit untuk diserang oleh hantu rambut merah dan hantu tua api ungu. Beberapa orang turun dan segera ditekan. Ye Chen tidak muncul. Melihat pertempuran di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pemenang terbesar adalah dia. Dia datang ke lantai 4 tanpa memulai. Jika kejadian ini sampai ke telinga Hades, dia tidak dapat mengatakan seperti apa kemarahannya. Ye Chen dengan senang hati menonton permainan yang bagus itu. Entah apakah hantu api guntur itu terbunuh, atau hantu rambut merah dan hantu tua api ungu yang terbunuh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika hantu rambut merah dan hantu tua api ungu terbunuh, itu hanya akan mengurangi 2 penjahat. Jika hantu api guntur mati, itu akan menjadi yang terbaik. Namun sekarang tampaknya hantu api guntur itu ditakdirkan untuk mati. Kekuatan hantu rambut merah dan hantu tua api ungu memang tidak lemah. Kalian tidak bisa mati dengan mudah. Hades tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Hantu api guntur itu terlempar sejauh 100 kaki dan menghantam istana. Ia memuntahkan darah dan meraung. Ketika Hades tahu tentang ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hantu berambut merah itu menyeringai dingin. Alih-alih mengurangi niat membunuhnya, ia malah membunuhnya lagi. Hantu tua api ungu itu tampaknya tidak mau mengambil semua pujian kepada hantu berambut merah itu. Ia juga secara aktif bergegas untuk menunjukkan kepada Ye Chen, yang sedang menonton dari kejauhan. Kedua tangannya saling bertautan. Hantu api guntur, yang terluka parah, meraung, tetapi tidak ada ruang untuk perlawanan. Seluruh tubuhnya hancur dan roh vitalitasnya hancur. Tidak ada yang tersisa di lantai 4. Hantu berambut merah itu kejam dan kejam. Dia tahu bahwa hal-hal di sini tidak dapat disebarkan, jadi dia harus menghentikannya. Tentu saja, hantu tua api ungu juga tahu itu, jadi setelah membunuh hantu api guntur, mereka memulai pembantaian di lantai 4, membunuh semua pejabat rendahan dan klan hantu di lantai 4. Setelah semua ini, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu datang ke sisi Ye Chen. Ye Chen hanya berkata dengan samar, pergi ke lantai 5. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu saling memandang tanpa mengatakan apapun, dan langsung menuju lantai 5 bersama Ye Chen. Api di lantai 5 telah berubah menjadi api lavender, yang membuktikan bahwa lantai ini lebih kuat dari lantai keempat. Hakim di lantai 5 disebut Hakim Api Langit. Hakim ini pendek dan kurus, dan terlihat sangat lucu. Ketika hantu berambut merah dan hantu tua api ungu membunuh masa lalu dengan ganas, Hakim Api tidak dapat memulihkan pikirannya. Ada apa, nenek? Hakim Tianhuo masih linglung. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu dibunuh dengan niat mendidih. Hakim menyadari bahwa dia sangat marah dan berkata, apakah kalian berdua ingin memberontak? Untuk hidup, jadi kalian harus mati. Kata-kata hantu berambut merah itu dalam, tanpa jejak kasih sayang. Untuk bertahan hidup, dia bisa melakukan apa saja. Hantu tua api ungu juga sama, apa yang lebih penting daripada hidup. Hantu berambut merah tidak mau berpikir bahwa masa depan yang hebat tidak dapat hilang seperti ini, sementara hantu tua api ungu berpikir bahwa dia belum cukup hidup. Tidak peduli untuk apa mereka ingin hidup, mereka semua berakhir dengan cara yang sama. Oleh karena itu,
mereka tidak ragu-ragu saat bergerak. Meskipun Hakim Api Langit itu kurus dan pendek, dia kuat, tetapi setelah beberapa saat bertarung, dia jatuh ke arah angin dan ditekan. Puff! Hakim Api Langit ditampar oleh hantu tua api ungu, dan hantu berambut merah yang diikuti oleh petugas pemadam kebakaran di belakangnya ditusuk dengan garpu baja. Hakim yang tidak bisa menghindar langsung dipaku ke tanah oleh garpu baja, yang menghancurkan semangat vitalitas. Hakim Api Langit terbunuh, hantu tua api ungu dan lelaki tua hantu berambut merah juga melakukan pembantaian di lantai 5, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Di lantai 6 dari 8 neraka, api di sini berubah menjadi ungu dan terlihat sangat indah. Namun, kecuali Ye Chen, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tidak berminat untuk menghargai keindahan seperti ini. Mereka mengambil momentum untuk membunuh istana Hakim lantai 6. Hakim lantai 6, bernama Hakim Api Tanah, gemuk dan tinggi, yang sangat kontras dengan Hakim Api Langit. Kedua hakim ini adalah saudara, dan mereka juga sepasang saudara yang luar biasa. Menghadapi niat membunuh dari hantu tua api ungu dan hantu berambut merah, hakim gemuk itu sangat marah. Tubuhnya yang gemuk bergetar, dan melancarkan serangan yang mengguncang bumi. Bahkan hantu berambut merah dan hantu tua api ungu hanya bisa menghindari ujung tombak mereka. Namun, setelah dua pertempuran, hantu tua api ungu dan hantu berambut merah menjadi semakin pendiam. Mereka masih merupakan penahanan dan serangan, dan saling melengkapi. Serangan awal Hakim Api Tanah yang gemuk itu cukup ganas, tetapi hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tidak saling memukul dengan keras. Oleh karena itu, serangan Hakim Api Tanah selalu gagal memainkan peran, seperti mengenai kapas, yang merupakan pemborosan tenaga. Setelah setiap serangan Hakim Api Tanah, hantu tua api ungu yang melancarkan serangan akan memanfaatkan kesempatan terbaik untuk menyerang. Setiap kali dia bergerak, apakah dia berhasil atau tidak, dia segera mundur. Ini benar-benar menyedihkan untuk hidupnya. Saya khawatir Hakim Api Tanah akan memberinya serangan balik. Namun, ini juga membuat Hakim Api Tanah sangat marah. Dia meraung dengan marah, dan serangannya tidak teratur. Ini membuat hantu berambut merah dan hantu tua api ungu lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Konsumsi gas hantu Hakim Api Tanah sangat besar, dan semakin sulit untuk didukung. Setelah hantu berambut merah, seorang pemadam kebakaran besar berkumpul dan melancarkan serangan fatal. Garpu baja menembus tubuh gemuk Hakim Api Tanah, tetapi hakim itu masih hidup. Jika dia ingin mati bersama hantu berambut merah, hantu tua api ungu itu menghancurkan kepala Hakim Api Tanah dengan satu telapak tangan, dan roh vitalitasnya hancur. Hakim Api Tanah itu membunuh hantu berambut merah dan hantu tua api ungu itu sepenuhnya setelah pembantaian di lantai 6. Tuan Muda Ye Chen, hakim lapisan ketujuh disebut Hakim Fuhuo, dan apinya telah berubah menjadi ungu tua. Dia dapat menggunakan api di sini untuk menyerang, menguasai keterampilan Fuzuan, dan memadatkan kekuatan langit dan bumi untuk penggunaannya sendiri, yang tidak mudah untuk dihadapi. Kata hantu tua api ungu. Ye Chen berkata dengan ringan, maksudmu, kamu tidak bisa membunuhnya. Hantu tua api ungu dengan cepat berkata, bukannya tidak bisa membunuh, mungkin perlu mengeluarkan sedikit kekuatan. Jika kamu bisa membunuhnya, apa maksudmu? Ye Chen menatap hantu tua api ungu untuk berkata. Hantu tua api ungu telah tiba, kata-kata yang keluar dari mulutnya juga ditelannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada artinya. Tuan Muda Ye Chen, hakim neraka ini tidak mudah dihadapi, jadi kami ingin kamu menekannya dengan tripod penjara Sen Siang, untuk menghindari kebuntuan yang terlalu lama, yang akan menyebabkan kecelakaan. Hantu tua api ungu dengan cepat menggema dan berkata, ya, lantai 7 dan lantai 8 bersebelahan. Jika kita mengganggu hakim neraka Abi, akan ada masalah besar. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengan hantu berambut merah, aku tidak akan menjadi lawan hakim Abi. Ye Chen mendengus, kamu pergi berperang, aku ingin bertarung ketika alam mau. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu saling memandang, karena Ye Chen sudah berkata begitu, mereka tidak punya apa-apa lagi yang perlu dikatakan. 3 orang datang ke lantai 7, yang berubah menjadi api ungu tua, dan suhu api itu puluhan kali lebih tinggi daripada lantai 6. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu langsung menuju istana Hakim Fuhuo lantai 7. Di luar istana, api ungu tua menyala,
dan rune melayang, seolah-olah sebuah susunan telah terbentuk. Ye Chen melihat ke kejauhan, menyentuh dagunya dan berkata, Hakim Fu Huo benar-benar menarik. Sepertinya dia tidak mudah dihadapi. Jika dia menyusut di istana dan mendesak susunan rune, dia tidak akan bisa memasukinya. Ye Chen memikirkannya sebentar, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, selama kamu keluar, kamu tidak bisa kembali dan membiarkan susunan runemu menjadi hiasan. Rune, cepat keluar. Hantu berambut merah berteriak. Dia tidak memprovokasi. Lantai 8 tahu bahwa jika Hakim Rune tidak keluar, mereka tidak punya cara. Jika mereka bertarung di istana, mereka pasti sudah mati. Oleh karena itu, mereka harus menipu Hakim Rune agar mereka bisa melakukannya dengan lebih baik. Seorang pria berpakaian jubah rune keluar dari istana ungu tua. Ia mengerutkan kening melihat kedatangan tiba-tiba hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Ia berkata, kalian tidak tinggal di wilayah kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan di sini? Hantu tua api ungu berkata, datang untuk menemui teman lama kalian, tidak bisakah? Mata Hakim Fuen menyapu hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Ia berkata dengan curiga, kalian tidak lebih dari balai 3 harta karun. Cepat singkirkan kentut kalian. Meskipun Hakim Fuen merasa ada yang tidak beres dengan kedua geng itu, ia tidak berpikir untuk membunuhnya. Bagaimanapun, ia tahu tentang hantu tua api ungu. Bagaimana ia bisa melakukan hal yang tidak sopan seperti itu untuk mengganggu Hades? Kami menemukan bayangan jenius Teran, dan kami mengejarnya sampai ke ujung. Melihat kalian biasanya memiliki hubungan yang baik dengan kami akan memberitahu kalian, apakah kalian ingin membuat prestasi besar bersama. Jalan hantu berambut merah. Hakim Rune mendengus, jika ada hal yang baik seperti itu, kau akan memberitahuku. Kurasa kau tidak bisa menyingkirkan Teran itu. Itu sebabnya aku ingin menggunakan kekuatanku. Hakim Rune berpikir bahwa tebakannya benar. Hantu berambut merah itu tertawa dan berkata, aku tidak bisa menyembunyikan runemu. Kau egois, dan yang lainnya takut mati. Hal-hal hebat apa yang bisa kau capai? Hakim Fuen benar-benar menghilangkan keraguannya tentang hantu berambut merah dan hantu tua api ungu, dan melangkah keluar dari kuil. Pada saat ini, hantu berambut merah berjalan di belakang Hakim Rune dengan sengaja atau tidak sengaja, dan berkata sambil tersenyum, manusia tidak membunuh bumi untuk dirinya sendiri. Hakim Rune sama sekali tidak memperhatikan detail ini. Dia masih sombong dan mencibirnya dan berkata, di mana Teran sekarang? Kalian semua mengatakan saya egois, maka saya akan memberitahu Anda bahwa saya akan benar-benar egois hari ini, dan semua orang akan membunuh iblis untuk dirinya sendiri. Kata-kata hantu berambut merah menjadi suram, dan kesempatan membunuh tiba-tiba meledak. Hakim Rune merasakan niat membunuh, dan wajahnya berubah drastis. Sebelum dia sempat memikirkannya, hantu tua api ungu juga mengeluarkan kesempatan membunuh. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu hampir membunuhnya pada saat yang bersamaan. Gerakan kecil hantu berambut merah telah menghalangi jalan Rune. Sangat mustahil bagi Rune untuk kembali ke istana. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa kalian gila? Hakim Fuen meraung dan mengeluarkan gas hantu yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia membuat beberapa fuzuan dalam sekejap. Setiap rune meledak di udara, dan kekuatan yang kuat keluar. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu semuanya keluar semua, dan beberapa kekuatan bertabrakan untuk membuat bumi berguncang. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya tahu bagaimana bertarung dengan sengit. Hakim Rune sangat marah, tetapi dia juga tertekan. Jalannya terhalang. Kalau tidak, memulai susunan rune pasti akan membuat hantu berambut merah dan hantu tua api ungu menderita kerugian besar. Namun, Hakim Fuen tidak takut saat ini. Dia menggambar banyak rune di udara. Dalam sekejap, kekuatan antara langit dan bumi bersatu. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu ketakutan dan berharap Ye Chen akan bergerak. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Ye Chen terkejut melihat bahwa Hakim Fuen benar-benar memiliki cara untuk menyatukan langit dan bumi, tetapi dia juga tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, bisakah kamu bersatu? Saat dia mengatakan ini, Ye Chen mempersembahkan kurban kepada tripod penjara kota Gajah Dewa.
Tubuh tripod itu bersinar dengan cahaya hitam dan menjadi sangat besar. Dalam sekejap, dia menekan masa lalu ke arah Hakim Fuen. Wajah Hakim Rune berubah drastis. Sebagai hakim dari 18 tingkat neraka, dia secara alami mengenali tripod besar ini sekilas, yang merupakan tripod penjara gajah dewa yang mengejutkan seluruh dunia bawah. Kamu berkolusi dengan Teran, Hakim Rune meraung. Jadi apa, kamu akan mati hari ini. Hantu berambut merah itu melihat tangan Ye Chen, dan dalam sekejap dia merasa percaya diri. Setelah tripod penjara kota Sensiang ditekan, cahaya hitam dikeluarkan. Cahaya hitam jatuh pada rune yang diubah oleh Hakim Fuen. Rune itu awalnya cemerlang dan memadatkan momentum langit dan bumi, tetapi saat ini hancur. Hakim Fuen terkejut, dan kekuatan yang lebih kuat pecah untuk menarik rune. Namun, di bawah tripod penjara kota Gajah Dewa, itu masih hancur. Hantu berambut merah tertawa dan memutuskan untuk bertarung dengan hantu api ungu tua. Jika Anda tidak mengambil kesempatan untuk melakukannya, itu masalah otak. Sekarang, kapan waktu terbaik bagi karakter tertulis untuk kehilangan keefektifannya? Wajah Hakim Fuen menjadi semakin jelek. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu menyerang dengan ganas. Hakim Rune meraung dan mencoba menghentikannya. Sayangnya, di bawah penindasan tripod penjara kota Gajah Dewa, kekuatannya sangat melemah dan tidak dapat dilawan. Puff! Tubuh Hakim Rune terbang terbalik dan memuntahkan darah. Dadanya hancur dan darahnya mengalir. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu itu mengejar tanpa ampun. Keduanya menembak pada saat yang sama, dan Hakim Rune itu dipukuli hingga berkeping-keping di udara. Setelah Hakim Rune dieksekusi, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu itu dibebaskan, dan kemudian mereka memulai pembantaian. Setelah pertumpahan darah, lapisan ketujuh berhenti. Ye Chen pergi ke istana Hakim Fuen. Setelah mengamati rune dengan saksama, dia berkata pada dirinya sendiri, rune-rune ini tidak buruk, tetapi kasar. Jika Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam, saya khawatir tripod penjara kota Sensiang tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Ye Chen tidak tinggal. Setelah meninggalkan istana, dia pergi ke lantai 8 neraka jurang. Tuan Ye Chen, apakah Anda masih ingin pergi ke neraka jurang ini? Hakim Abi tidak sebanding dengan para hakim dari 7 tingkat pertama. Hantu tua api ungu itu berkata dengan cepat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah Anda takut? Hantu tua api ungu tidak takut dengan lelucon itu dan berkata, aku takut, orang itu terlalu mengerikan, bahkan jika dia 10, aku bukanlah lawannya. Hantu berambut merah itu juga berkata, Tuan Ye Chen, bahkan jika kita bertiga bertarung bersama, ditambah dengan penjara kota Gajah Dewa Ding, aku khawatir kita tidak akan bisa membunuh Hakim Abi. Ye Chen berdiri di pintu masuk neraka jurang dan melihatnya. Neraka jurang disebut neraka tanpa batas, yang membuktikan sifat luar biasa dari neraka jurang. Ye Chen berdiri diam untuk waktu yang lama di pintu masuk neraka. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu saling memandang dan tidak berani berbicara. Mereka hanya berharap Ye Chen bisa berhenti di titik ini. Kalau tidak, nasib mereka tidak dapat diduga. Setelah sekian lama, Ye Chen tersenyum di sudut mulutnya dan berbalik dan berkata, ada 7 lapisan neraka yang hancur dalam 8 generasi neraka, yang cukup untuk membuat Hades marah. Hanya saja neraka jurang tidak akan masuk untuk sementara waktu. Ye Chen berkata bahwa dia tidak akan pergi ke neraka Abi. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu sama-sama sangat senang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku di sini bukan untuk melakukan hal-hal ini di dunia bawah. Ada hal-hal yang lebih penting yang menunggu untuk kulakukan. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu secara alami memahami apa yang dikatakan Ye Chen lebih penting. Apalagi di dunia ini yang lebih penting daripada mendapatkan daftar dewa. Tentu saja, di hati hantu tua api ungu, daftar dewa itu kosong, hanya hidupnya sendiri yang paling nyata. Di bawah kepemimpinan hantu berambut merah dan hantu tua api ungu, Ye Chen berjalan keluar dari lantai 7 dan langsung berjalan keluar dari pintu masuk neraka lantai 18. Manusia dan hantu, hantu dan manusia dan hantu memiliki jalan yang berbeda, yin dan yang dan yin dan yang terpisah selamanya. Ye Chen melihat kembali ke pintu masuk neraka lantai 18 dan menghela nafas. Bagi hantu biasa, itu memang neraka yang mengerikan, tetapi sekarang dia menghancurkan 7 lantai.
Melihat pintu masuk neraka lantai 18, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tampak sangat rumit. Mereka baru saja menjadi hakim neraka lantai 18, dan mereka mengkhianati Hades dalam sekejap. Bagaimana mereka bisa mengharapkan hasil seperti itu hari ini? Hantu berambut merah awalnya berencana untuk menjadi hakim yang baik, dan kemudian menangkap salah satu jenius Teran, yang memberikan kontribusi besar, dan kemudian dia dapat memanfaatkannya untuk naik ke level lain. Namun hati hantu tua api ungu telah membuat rencana yang baik untuk menghabiskan masa tuanya dengan damai, bukan untuk layanan berjasa, tetapi tanpa kesalahan. Namun sekarang telah menjadi seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, takdir membuat orang. Tidak peduli seberapa rumit suasana hati mereka, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bagaimana melindungi hidup mereka. Dengan Ye Chen, meskipun risikonya besar, tetapi setidaknya tidak ada kekhawatiran hidup. Selama ada kesempatan, keduanya tidak akan melepaskannya. Mereka harus bertaruh untuk diri mereka sendiri. Ye Chen mengingat peta seluruh dunia bawah dalam benaknya. Tempat terdekat dengan 18 lapisan neraka adalah lapisan ke-10 dari 10 aula. Sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit melebar, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar kebetulan. Dalam hal ini, pergilah ke wilayahmu dan lihatlah akun yang harus dihitung. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu semuanya tercengang setelah mendengar ini. Tampaknya Ye Chen dan 10 istana Yama memiliki dendam lama. Meskipun kekuatan hantu berambut merah dan hantu tua api ungu mirip dengan neraka 10 istana, dalam posisi dunia bawah, neraka 10 aula jauh lebih tinggi daripada hakim neraka 18 lapisan, yang tidak dapat diukur dengan kekuatan. Namun, tidak ada gesekan antara neraka 10 aula dan neraka 18 lapis, dan tidak ada gesekan di atas. Terlebih lagi, Hakim Cui Fujun bertanggung jawab atas neraka lantai 18. Tidak peduli seberapa tinggi status 10 aula neraka di dunia bawah, mereka tidak berani berselisih dengan neraka lantai 18. Tuan Muda Ye Chen, haruskah kita pergi ke aula ke-10 sekarang? Meskipun hantu berambut merah telah mendengar soliloquy Ye Chen, dia masih meminta konfirmasi. Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, pergilah ke aula ke-10 dan lihat apakah pria gemuk itu hidup dengan baik sekarang. Ye Chen berkata, dengan senyum penuh arti di sudut mulutnya. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu saling memandang, mengetahui bahwa Ye Chen mungkin ingin membuat beberapa gelombang di aula ke-10 lagi. Namun, 10 aula dari 10 aula dan 18 negara bagian bukanlah neraka 18 lapis. Dengan cara ini, 10 aula tidak berada dalam tanggung jawab orang-orang hebat di sekitar Hades, tetapi di 10 aula, bukan hanya Yama yang paling kuat. Yan Luo berkata terus terang, dia hanya manajer, bukan yang terkuat. Tidak mudah membuat keributan di 10 aula. Di 18 tingkat neraka, orang luar tidak akan tahu, tetapi di 10 aula, itu diletakkan di permukaan, jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan terbalik di selokan. Tuan Muda Ye Chen, ada begitu banyak orang kuat di 10 aula dan 18 negara, dan tidak sedikit orang kuat yang berada di luar lingkungan fisik. Kita harus lebih berhati-hati kali ini. Hantu tua api ungu tidak berkata dengan sangat bijaksana. Ye Chen tahu apa yang dikhawatirkan hantu tua api ungu, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku di sini untuk mencari daftar dewa. Tidak perlu membuat orang marah. Itu tidak baik untukku. Mendengar perkataan Ye Chen, hantu tua api ungu dan hantu berambut merah merasa lega. Ye Chen masih tenang, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketiga Ye Chen meninggalkan 18 lapisan neraka, dengan santai menuju ke 10 aula. Segera setelah mereka meninggalkan neraka lantai 18, seorang pemuda dengan pisau keluar dari pintu masuk neraka Abisin. Wajah pemuda itu suram, sedingin es, dan napasnya dapat menahan orang-orang yang berjarak ribuan mil, dan dia memiliki semacam rasa dingin dan kesombongan yang tak terlukiskan. Pemuda dengan pisau negatif datang ke istana Hakim Rune. Melihat lantai 7 yang telah dibantai, dia sedikit mengernyit. Ada niat dingin untuk membunuh di matanya. Segera setelah itu, istana dunia bawah mendapat berita. Orang pertama yang mendapat berita itu adalah Cui Fujun, yang secara langsung bertanggung jawab atas neraka lantai 18.
Cui Fujun mendengar bahwa para hakim dari 7 lapisan pertama dari 8 neraka semuanya terbunuh. Dia sangat marah. Tentu saja, para hakim dari 7 tingkat neraka telah menghilang. Cui Fujun secara alami berpikir bahwa hantu berambut merah dan hantu tua api ungu telah mati, dan tidak akan berpikir bahwa mereka telah membelot. Di dunia bawah, siapa yang berani memberontak? Itu adalah kematian. Saya tidak tahu bagaimana. Kemarahan kembali menjadi kemarahan, tetapi itu adalah pertama kalinya masalah tersebut dilaporkan ke Hades. 7 hakim meninggal di 8 neraka. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di dunia bawah begitu lama. Hades juga sangat marah, ini adalah wajah dan memukul dengan sangat teliti. Bahkan jika mereka tahu apa yang terjadi, mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Zhong Zhengnan, apakah itu efek dari pekerjaanmu? Hades berkata dengan mata muram. Dia bahkan tidak pergi menemui Zhong Zhengnan. Zhong Zhengnan juga terkejut mendengar berita ini. Meskipun hakim dari 8 neraka hanya memiliki 7 tingkat kebugaran, bakat-bakat di dunia manusia itu tidak dapat begitu teliti meskipun mereka kuat. Terlebih lagi, di 8 neraka, ada area api, jadi bagaimana bisa membunuh 7 hakim dengan begitu lancar? Jika Anda bisa begitu santai, mengapa Anda tidak pergi ke neraka Abi? Masalah ini terlalu mencurigakan, tidak sesederhana itu di permukaan. Zhong Zhengnan tahu temperamen Hades, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat ini. Dia berkata dengan cepat, laporkan kembali ke Hades. Itu sangat mencurigakan. Jika 8 neraka panas memungkinkan orang luar untuk berpindah-pindah dengan mudah, itu bukan lelucon. Pasti ada yang salah dengan itu. Raja Nether mendengar ucapan itu dan mengerutkan kening, tetapi Cui Fujun tidak puas untuk berkata, Zhong Zhengnan, apa maksudmu? Zhong Zhengnan berkata, Cui Fujun, jangan bersemangat. Mari kita bicarakan masalah ini. Kamu yang bertanggung jawab atas neraka lantai 18. Kamu paling tahu situasi neraka lantai 18. Jangan katakan bahwa ras manusia, bahkan jika klan hantu memasuki neraka panas ke-8, mustahil untuk menemukan kediaman 7 hakim dengan mudah. Mendengar kata-kata Zhong Zhengnan, Cui Fujun ingin membantah, tetapi tidak ada alasan untuk membantah. Dia menenangkan diri untuk memikirkan masalah ini. Ada banyak keraguan tentang masalah ini. Tidak ada seorang pun yang hidup di 7 lapisan neraka. Tidak ada bukti kematian. Cui Fujun mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak peduli seberapa mencurigakannya, itu adalah Teran. Zhong Zhengnan, jangan mengecewakanku lagi, kata Hades dengan dingin. Zhong Zhengnan bahkan berkata, ya. Beritahu 10 aula dan 18 prefektur untuk mengirim lebih banyak orang untuk memeriksa. Begitu kalian menemukan jejak Teran, kalian akan meninggalkan mereka dengan cara apapun. Selain itu, orang-orang di kastil hantu kalian juga akan dimanfaatkan, ada 2 orang penting di sini untukmu, Meng Po. Kata Hades. Ya, Zhong Zhengnan mengangguk. Pada saat ini, Ye Chen, hantu berambut merah, dan hantu tua api ungu telah memasuki wilayah hukum aula ke-10. Baik hantu berambut merah maupun hantu tua api ungu berada di neraka lantai 18 sepanjang tahun. Oleh karena itu, orang-orang hantu hanya pergi ke neraka lantai 18 dan ada 18 hakim, tetapi tidak ada yang tahu wajah mereka. Oleh karena itu, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tidak perlu menyembunyikan wajah mereka sama sekali. Ye Chen, untuk mengurangi masalah, memadatkan lapisan gas hantu di tubuhnya, menutupi napasnya sendiri. Tuan Muda Ye Chen, Aula Yan Luo di Aula ke-10 berada di posisi tengah Aula ke-10. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dari kita. Di depannya ada Sacheng, yang bukan kota yang sangat besar, tetapi penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Tidak mungkin ceroboh, kata hantu tua api ungu. Setiap kota di dunia bawah dipimpin oleh seorang kepala kota. Tuan kota bertanggung jawab langsung atas kepala aula atau raja hantu di 10 aula dan 18 negara bagian. Kekuatan setiap kepala kota adalah yang terendah, yang merupakan lingkungan yang harmonis. Dan setiap kota memiliki tentara hantu yang ditempatkan. Jumlah tentara hantu tergantung pada ukuran kota, kata si rambut merah. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, mungkinkah ada beberapa makhluk yang sangat terkenal dan kuat di kota Sasi ini?
Hantu tua api ungu dan hantu berambut merah keduanya memikirkannya dan berkata, tidak ada orang terkenal dalam 1000 tahun terakhir, tetapi ada beberapa orang kuat ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatan mereka sangat mengerikan, tetapi mereka semua sudah tua dan mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pasti masih hidup. Orang-orang itu lebih menghargai hidup mereka daripada kamu. Mereka tentu tidak menghabiskan ki dan darah pada waktu-waktu biasa. Oleh karena itu, tanpa merugikan kepentingan mereka, saya kira tidak ada yang akan menyentuh mereka. Hantu tua api ungu itu berkata sambil tersenyum, semakin kuat seseorang, semakin takut mereka pada kematian. Karena tidak mudah untuk berkultivasi hingga mencapai ketinggian tertentu. Jika mereka mati seperti ini, tidak ada gunanya membayar begitu banyak tahun. Ye Chen berkata, kebenaran ini tidak salah, tetapi terkadang Anda harus mengorbankan hidup Anda. Terkadang beberapa hal lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Bagi salah satu dari Anda yang memiliki keluarga lengkap dan tidak lapar, Anda tidak akan memahaminya. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu itu saling memandang. Memang, mustahil bagi mereka untuk mengerti. Selama mereka memiliki kehidupan yang baik, mereka tidak ada hubungannya dengan apakah orang lain hidup atau mati. Yang saya tahu adalah bahwa manusia membunuh iblis untuk dirinya sendiri. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah mati. Ye Chen hanya menertawakannya. Ia merasa tidak ada yang salah dengan perkataan ini. Orang tidak membunuh bumi untuk dirinya sendiri. Setiap orang harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, itu benar-benar membuang-buang hidup. Secara alami, itu adalah akhir dunia. Ayo, mari kita pergi ke kota. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu mengikuti Ye Chen. Mereka telah melakukan sesuatu untuk mengkhianati Hades. Bahkan jika mereka dapat membunuh Ye Chen sekarang, Hades tidak akan membiarkan mereka pergi. Pluto tidak diizinkan untuk mengkhianatinya, bahkan jika ada sedikit tanda, karena alasan mengapa Pluto menjadi Pluto adalah seperti ini, jadi Pluto sangat peka terhadap hal ini. Oleh karena itu, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu sekarang berada di kapal Ye Chen, dan mereka tidak dapat turun lagi. Mereka hanya dapat berjalan ke hitam dan mengikuti Ye Chen dengan tekad. Ye Chen juga sangat jelas tentang hal ini, jadi sekarang dia tidak takut dengan pengkhianatan kedua orang ini. Tidak hanya itu, kedua orang itu mungkin harus mencari cara agar Ye Chen tetap hidup, jika tidak, mereka tidak akan hidup. Ketiga orang itu tiba di gerbang kota Sacheng. Kota Sacheng bukanlah kota besar, tetapi temboknya masih sangat tinggi dan tak tertandingi. Seluruh tubuhnya gelap gulita, membuat orang-orang merasakan suasana hutan. Tentu saja, perasaan ini normal bagi orang-orang Gui, tetapi bagi Ye Chen, mereka tidak terbiasa. Ada tentara hantu yang menjaga gerbang kota Sacheng. Saat ini, tentara hantu ini harus menyelidiki orang-orang yang memasuki Sacheng. Dulu, kami tidak perlu memeriksa Sacheng, tetapi sekarang kami sangat ketat. Konon katanya itu karena daftar dewa akan segera datang ke dunia. Manusia, iblis, Protoss, dan iblis itu mungkin datang ke dunia bawah untuk merampok mereka. Tentu saja, kita harus menyelidiki mereka dengan ketat. Begitu kita menangkap mereka, kita pasti akan membunuh mereka. Kemarin, penguasa kota juga menerbitkan seorang buronan. Jika kau membunuh satu alien, kau bisa mendapatkan hadiah dari Hades. Bahkan jika kau melaporkannya, kau akan mendapatkan 10 hadiah neraka. Orang-orang hantu yang datang dan pergi ke Sacheng berkelompok dan membicarakan tentang penyelidikan ketat Sacheng. Ye Chen tentu saja mendengar komentar-komentar ini, dan belajar dari diskusi-diskusi ini betapa bertekadnya Hades untuk membunuh ras alien. Dia tidak akan pernah menoleransi penangkapan daftar dewa di dunia bawah dari dunia bawah. Jika itu cara yang buruk, itu cara yang baik untuk belajar dari kejahatan. Ye Chen 3 orang dengan tenang menuju gerbang kota, para prajurit hantu yang ingin memasuki Sacheng diinterogasi dengan ketat. Ketika 3 prajurit hantu melihat penampilan Ye Chen, mereka datang untuk menyelidiki. Hantu berambut merah itu langsung mengeluarkan sebuah token dan berkata dengan suara dingin, apakah kita juga ingin menyelidikinya? Ketika ketiga prajurit hantu itu melihat sebuah token hitam di tangan hantu berambut merah, ada sebuah putusan yang tertulis di token itu.
Setelah beberapa saat, mereka tahu siapa hantu berambut merah itu. Ini adalah token Hakim Neraka lantai 18. Hanya Hakim Neraka tingkat 18 yang dapat memilikinya. Tidak ada orang lain yang dapat mendapatkannya, dan bahkan jika itu tiruan, itu mustahil. Saya telah melihat Hakim dalam posisi saya yang rendah hati. 3 prajurit hantu memberi hormat dengan tergesa-gesa. Yang mulia, silakan masuk. Salah satu prajurit hantu segera memberi jalan dengan hormat. Untuk menghindari masalah hantu merah, dia berjalan di depan kota hantu merah. Dengan identitas Hakim hantu rambut merah, tidak ada yang kembali untuk mencurigai mereka dan berhasil memasuki Saceng. Sepertinya saat ini, mereka tidak tahu tentang pembunuhan Hakim di neraka tingkat 8, atau itu belum menyebar. Kalau tidak, mereka harus dicurigai. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Hantu berambut merah berkata, perintah Hakim tidak memiliki nama dan tidak menunjukkan tingkatan Hakim. Oleh karena itu, selama bukan Hakim Neraka lantai 18 atau Zhong Zhengnan dan Cui Fujun, mereka tidak akan tahu lantai mana kita. Petik 2. Diperkirakan Anda akan menggunakan dekrit ini sekali di kota Sasi ini. Akan sulit untuk menggunakannya lagi nanti, dan itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Kata Ye Chen. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu secara alami memahami maksud Ye Chen. Ketika 8 neraka panas diinformasikan secara menyeluruh ke setiap sudut dari 10 aula dan 18 negara, keberadaan mereka akan mencurigakan. Jika Anda memasuki kota, Anda harus minum anggur dunia bawah. Ye Chen tersenyum. Dia telah mencicipi anggur kerajaan iblis, dan anggur kerajaan iblis. Secara alami, dia ingin mencicipi anggur dunia dewa. Hantu berambut merah berkata, anggur Saceng tidak ada di sungai. Jika kau ingin minum anggur yang lebih baik, kau harus pergi ke aula Yan Luo. Anggur di aula neraka dan aula raja hantu di 10 aula dan 18 negara bagian lebih baik. Yang lebih baik adalah anggur lokal yang dikelola oleh orang-orang seperti Zhong Zhengnan dan Cui Fujun di bawah komando Hades itu bagus, dan anggur terbaik adalah anggur yang diminum Hades, yang diseduh dengan air mata air kuning. Bukannya kebanyakan orang tidak mampu membelinya, tetapi mereka tidak mampu. Ye Chen lebih tertarik bertanya, mengapa aku tidak bisa meminumnya? Hantu tua api ungu berkata sambil tersenyum, mata air kuning juga merupakan salah satu harta karun dunia bawah. Air di dunia bawah bukanlah air biasa. Jika hantu biasa mendapatkan setetes air, mereka akan menderita. Bahkan orang-orang kuat itu sangat berhati-hati. Hanya ketika mereka mencapai puncak Hades mereka dapat minum lebih banyak. Ye Chen sangat tertarik dengan anggur musim semi kuning. Dia berpikir bahwa jika dia dapat minum anggur suatu hari nanti, dia tidak akan datang ke dunia bawah dengan sia-sia. Sekarang karena kamu tidak dapat minum anggur yang baik itu, mari kita minum yang lebih buruk terlebih dahulu. Ye Chen berkata dan berjalan ke sebuah restoran. Setelah memasuki restoran, mereka menemukan meja kosong dan duduk. Tidak banyak tamu di restoran itu, dan masih ada beberapa kursi kosong. Hantu berambut merah meminta anggur terbaik di Saceng, dan kemudian meminta daging. Daging dunia bawah berbeda dari dunia manusia, dengan rasa busuk. Ye Chen tidak memiliki selera untuk daging itu. Hantu berambut merah juga tahu bahwa Ye Chen mungkin tidak terbiasa memakannya. Dia berkata sambil tersenyum, daging ini bukan daging busuk. Ini adalah daging dari dunia bawah. Hanya saja daging dari dunia bawah berbeda dengan daging manusia. Daging ini memiliki karakteristik yang jelas dari dunia bawah. Ye Chen berkata sambil tersenyum pahit, daging ini atau kamu memakannya sendiri. Aku tidak terbiasa, aku akan meminumnya. Ye Chen menuangkan segelas anggur, yang sangat harum. Setelah dia menyesapnya, dia merasakan aroma yang lembut di mulutnya. Rasanya enak. Tepat saat Ye Chen bersiap untuk mencicipi cangkir kedua, dia melirik sekilas dan melihat sosok yang masuk ke pintu restoran, yang tidak asing bagi Ye Chen. Seorang pria muda berjubah hijau muncul di pintu restoran. Pria muda itu memiliki sikap yang luar biasa. Setelah memasuki restoran, dia sepertinya merasakan semacam mata yang menatapnya, jadi dia menoleh ke arah Ye Chen. Dalam sekejap, mereka saling memandang, dan Ye Chen Chong mengangkat gelasnya dan menunjukkan senyum tipis. Pemuda berjubah hijau itu berjalan ke arah Ye Chen tanpa ekspresi apapun. Melihat tindakan Ye Chen,
hantu berambut merah dan hantu tua api ungu mengikuti pandangan Ye Chen, dan melihat bahwa pemuda berjubah hijau itu datang ke sisi ini. Mereka semua bingung. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini secepat ini. Duduk dan minum, Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Pemuda Qingpao juga tidak ragu-ragu, duduk di bangku yang tersisa. Ye Chen menatap hantu berambut merah. Hantu berambut merah itu segera setuju untuk menuangkan segelas anggur kepada pemuda itu. Pemuda di Qingpao meminum semua anggur di gelas, lalu meletakkan gelasnya dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu punya 2 orang hantu yang baru saja bergabung dengan kelas." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu juga bisa meminta 2 orang pelayan untuk datang. Kita adalah saingan. Apakah kamu tidak takut aku akan menyusahkanmu?" Pemuda berjubah hijau itu berkata dengan ekspresi muram. Ye Chen menyesap anggur dan berkata, "Apa yang harus kutakutkan? Pluto tidak ditujukan pada ras manusia kita. Kalian klan iblis, dan Protoss semuanya adalah target Hades, jadi kamu membuat masalah untukku, tetapi juga untuk dirimu sendiri." Pemuda di Qingpao menatap Ye Chen, yang menyesap anggur lagi, dan kemudian berkata, "Tujuan kita sama, dan lawan kita yang sebenarnya adalah Hades. Mungkin kita akan bergandengan tangan saat itu. Mengenai daftar dewa, kita akan memiliki kemampuan kita sendiri." Pemuda di Qingpao tidak lain adalah. Dia benar-benar jenius unik dari bangsa Qinglong. Qingming mencibir. Meskipun dia setuju dengan kata-kata Ye Chen, permusuhan mereka masih belum dapat diselesaikan. Namun, saat ini, mereka memiliki tujuan yang sama dan lawan yang sama. Ini adalah dunia bawah, bukan dunia iblis. Cara para makhluk bawah sangat kejam. Jika mereka saling bersaing di sini, mereka mungkin memberi Hades lebih banyak kesempatan untuk menghadapi mereka. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak bisa mendapatkan daftar dewa, tetapi juga nyawa mereka mungkin hilang di sini. Tidak mungkin untuk bergandengan tangan denganmu. Paling banter, itu hanya kedamaian. Qingming berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Terserah kamu. Singkatnya, kamu tidak akan membuat masalah denganku. Maka kamu tidak akan mendapat masalah. Baik bagi semua orang untuk berdamai. Kamu pergi dengan caramu sendiri dan aku akan menyeberangi jembatan pohon tunggalku." Qingming bangkit, lalu pergi ke meja lain. Dia memesan makanan dan anggur. Dia tidak mempedulikan Ye Chen. Sepertinya mereka tidak setuju. Ye Chen tidak mempedulikan Qingming lagi. Mereka berbeda satu sama lain. Selama Qingming tidak membuatnya tersandung, dia tidak akan kembali untuk mempedulikan Qingming. Bukan hanya Qingming, tetapi juga orang lain. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tidak berbicara. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, tetapi minum anggur dalam diam. Setelah 3 putaran minum, Ye Chen bangkit dan meninggalkan restoran bersama hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Ketika meninggalkan restoran, Ye Chen menoleh untuk melihat Qingming, yang masih minum perlahan, dan berkata, "Sebaiknya kau beritahu orang lain di dunia iblis untuk tidak memiliki ide tentang ras manusia kita. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya." Ye Chen selesai, juga tidak menunggu Qingming berbicara, dengan cepat meninggalkan restoran. Qingming tidak melihat ke arah Ye Chen, tetapi minum anggur sendiri, dan ekspresinya dingin dan tenang. Ye Chen tidak peduli apakah Qingming akan kembali padanya. Pikiran macam apa yang ada dalam benaknya. Dia meletakkan kata-kata di sini terlebih dahulu. Setelah hantu berambut merah dan hantu tua api ungu keluar dari restoran, mereka diam-diam mengikuti Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, dan mereka tidak bertanya siapa pemuda berjubah hijau itu. Ye Chen berjalan santai di jalan Sacheng, melihat semua kondisi di Sacheng, dan berkata sambil tersenyum, "Ada banyak kesamaan antara dunia bawah dan dunia manusia." Hantu berambut merah berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli itu klan hantu atau keluarga Teran, mereka semua ingin hidup. Ada orang yang hidup di bawah. Secara alami, mereka semua mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ya, kontes di antara ras-ras utama sebenarnya hanyalah kontes antara para biksu. Itu seharusnya tidak memengaruhi orang-orang di bawah ini. Mereka semua tidak bersalah." Ye Chen tidak berdaya ketika dia mengatakan ini. Ketika beberapa ras besar menyerang manusia Teran, berapa banyak rumah orang tak berdosa yang hancur dalam perang tanpa ampun itu.
Kebencian macam apa yang dimiliki orang-orang di dasar bumi itu dengan kita, yang disebut makhluk surgawi? Bahkan perang etnis seharusnya tidak memengaruhi mereka. Ye Chen mendesah dalam hatinya, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, karena ini adalah perang ras, tidak dapat dihindari bahwa situasi seperti itu akan terjadi, yang tidak dapat dihindari. Mendengar kata-kata Ye Chen, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu semuanya memiliki beberapa keraguan. Ye Chen tidak ada hubungannya di sini, dan apa hubungannya hidup dan mati orang biasa dengan mereka? Mereka adalah semut pengganggu, dan mereka akan mati saat mereka mati. Itu bukan masalah besar. Wilayah selatan adalah Tanah Suci Sanxing. Di sebelah gubuk di bukit belakang Tanah Suci Sanxing, gubuk kecil lainnya dibangun. Dua saudara laki-laki dan perempuan Guen dan Gutian terus-menerus menyimpulkan rahasia surga. Sejak berita tersebar bahwa bagian ketiga dari daftar dewa akan segera muncul di dunia, Guen dan Gutian telah membuat kesimpulan hampir setiap hari. Mereka ingin mengintip lebih jauh ke langit, sehingga dapat memberikan lebih banyak bantuan untuk Ye Chen. Di seluruh gubuk, cahaya bersinar, rune berjalan di tengah rumah, dan diagram 8 trigram berjalan cepat, penuh dengan warna-warna misterius. Orang Cina kuno seperti dua kacang polong, dua orang terus-menerus mengubah sidik jari mereka. Jejak tangan dua orang persis sama. Tidak ada penyimpangan dari titik setengah. Dan kecepatan dua orang itu sama, seolah-olah mereka adalah jejak tangan yang sama dari orang yang sama. Tiba-tiba, 8 trigram berdebar pada 8 diagram yang sedang berjalan runtuh dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan datang dari yang tak terlihat. Setelah menghancurkan 8 diagram, Guen dan Gutian mengubah wajah mereka dan segera mundur. Ledakan. Seluruh gubuk itu hancur berantakan, dan gubuk itu hancur berantakan, dan tidak ada rak yang tersisa. Guen dan Gutian juga terbang terbalik, mengeluarkan seteguk darah, dan wajah mereka sangat pucat. Gerakan dan keheningan seperti itu secara alami menarik perhatian Ye Chen. Ye Chen bergegas keluar dari gubuk. Melihat Prosa kuno dan Tianli kuno yang terluka, dia membantunya berdiri dan menanamkan banyak kekuatan spiritual. Bagaimana bisa begitu serius? Ye Chen bertanya dengan heran. Meskipun Guen terluka, tetapi wajahnya menunjukkan senyum yang sangat gembira, berkata, aku dan kakak laki-lakiku akhirnya berhasil menembus daftar Feng Shen. Ye Chen tidak terlalu bersemangat. Dia mencela dan berkata, meskipun daftar dewa itu penting, kamu tidak dapat mengambil risiko seperti itu. Bagaimana jika kamu dapat melakukan selain kecelakaan? Kamu tidak perlu menyimpulkan daftar dewa. Itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, anggap saja kita sedang berlatih. Jika kita dapat mendorong lebih banyak hal, itu akan membuktikan bahwa seni alami kita juga meningkat. Gutian menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak mau menyerah. Guen juga berkata, sekarang sudah mendekati kebenaran. Jika kita menyerah, kita tidak akan berdamai. Jika kita mendorong lebih banyak, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan bagian ketiga dari daftar dewa. Ye Chen khawatir berkata, jika kamu membuat pilihan antara daftar dewa ketiga dan pukulan seks kalian berdua, aku lebih suka tidak masuk daftar dewa. Baik Prosa kuno dan surga kuno hangat, dan hati bertekad untuk membantu Ye Chen menemukan bagian ketiga dari daftar Feng Shen. Kita hampir menemukan posisi tertentu. Kita tidak bisa menyerah. Artikel kuno itu menatap Ye Chen, nadanya mengiyakan, tidak ada ruang untuk diskusi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kalau tidak, jangan dipaksa. Huruf Cina kuno, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saudara-saudari kita memiliki kehidupan yang besar. Ye Chen menyentuh kepala Guen. Guen telah menjadi gadis besar, tetapi di mata Ye Chen, dia masih nyamuk kecil yang lucu. Dunia bawah, kuil dunia bawah. Hades, posisi spesifik dan waktu kelahiran spesifik dari bagian ketiga dari daftar dewa telah ditetapkan. Hakim Cui Fujun bergegas ke istana dunia bawah, membungkuk dan berkata. Meng Po dan Zhong Zhengnan juga sangat penasaran. Raja dunia bawah tidak keberatan. Jika ada perbedaan antara Meng Po dan Zhong Zhengnan, mereka tidak dapat lepas dari tangannya. Hades berkata dengan tenang, bagaimana perkembangannya? Konon, daftar dewa ketiga sedang kacau, tetapi posisi spesifiknya perlu dihitung.
Konon, akan ada penglihatan dalam waktu dekat, yang dapat digunakan untuk menyimpulkan posisi akhir daftar dewa. Cui Fujun berkata dengan jujur. Hades bersenandung, sudah lama sekali untuk mengetahui hal sekecil itu. Ketika mereka mengetahuinya, kembang kolnya dingin. Jika mereka tidak menyimpannya dengan baik, mereka pasti sudah dipotong-potong. Hades, mereka sudah menjadi orang-orang paling kuat di seluruh dunia inferensial. Jika mereka tidak dapat menyimpulkannya, itu membuktikan bahwa surga sangat tidak dapat diubah. Kata Cui Fujun. Tidak dapat diubah. Hades mencibir dan bersenandung, berkata, tidak ada yang tidak dapat diubah, lihat saja kamu berani melawan, memiliki kemampuan untuk melawan. Beritahu mereka dan beri mereka waktu setengah bulan lagi. Jika mereka tidak membuat kemajuan dan melampaui 1 hari, mereka akan membunuh salah satu anggota klan utama mereka. Beberapa orang tidak akan khawatir jika mereka tidak memaksa mereka. Ya, Cui Fujun selalu patuh pada perintah Hades, dan hampir tidak membantah mereka. Oleh karena itu, ia telah menjadi asisten tangan kanan Hades. Zhong Zhengnan, apakah ada kemajuan dalam tugas yang diberikan kepadamu? Tanya Hades. Zhong Zhengnan berkata, laporkan kembali ke Hades, yang telah membunuh 3 klan iblis, 2 protos dan 1 klan iblis. Tidak ada jejak yang ditemukan di dunia manusia. Namun, saya telah mengirim 100.000 tentara hantu dari kastil kerajaan hantu ke setiap kota di 10 aula dan 18 prefektur, dan telah menggambar potretnya. Tidak peduli siapa yang masuk dan keluar kota, mereka harus diinterogasi. Selain itu, puluhan ribu tentara hantu berpatroli di seluruh kota. Setelah ini diatur dengan saksama dan jaringnya dibuka, mereka tidak akan punya jalan keluar. Setelah mendengar ini, Hades tidak memuji kata-kata itu, tetapi bersenandung, tidak ada gunanya berbicara tentang pemborosan, aku hanya melihat hasilnya. Selain itu, orang-orang berbakat itu memiliki kekuatan yang bagus. Bahkan beberapa dari 10 istana Yama dan Raja Hantu dari 18 negara bagian tidak akan menjadi saingan. Jika kamu mengundang orang-orang tua itu keluar lagi, jika mereka menolak untuk melakukannya, bersenandung, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan tidak mengenali orang. Ketika Zhong Zhengnan mendengar pidato itu, dia sangat gembira. Jika dia mengandalkan prajurit hantunya, dia tidak akan dapat menghentikan kejeniusan beberapa ras utama. Paling-paling, dia hanya bisa mengetahui bahwa jika dia ingin membunuh, dia masih harus menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Jika ada kesempatan bagi mereka untuk membunuh, mereka akan dapat membunuh banyak dari mereka jika mereka memiliki kesempatan. Ya, Zhong Zhengnan segera menerima perintah dan pergi. Kali ini, Hades benar-benar memutuskan untuk meninggalkan kejeniusan beberapa ras besar di sini. Ini adalah cara untuk menghancurkan wajah beberapa ras besar. Selama dia bisa mendapatkan bagian ketiga dari daftar dewa, begitu dia terbang ke negeri dongeng, dia akan memiliki modal untuk berdiri di negeri dongeng. Pada saat itu, di mana dia peduli apakah dunia bawah akan diserang oleh beberapa ras besar. Praktik dunia bawah, Meng Po dan Cui Fujun semuanya ada di mata, hati dengan cermin, tetapi metode apa? Jika Anda tidak mematuhi Hades, Anda tidak akan dapat bertahan dari beberapa serangan etnis besar. Efisiensi Zhong Zhengnan juga sangat tinggi. 100.000 tentara hantu telah dikirim ke setiap kota di 10 aula dan 18 negara bagian, dipimpin oleh mereka. Yan Luo dan Raja Hantu dari 10 aula dan 18 negara bagian juga telah bekerja sama secara aktif. Setelah berkeliling Sacheng, Ye Chen berencana untuk mencari penginapan untuk beristirahat. Tetapi saat ini, sepasang tentara hantu, bersenjatakan baju besi hitam, berpatroli di jalan-jalan dengan tombak. Ye Chen tidak peduli. Dia tidak tahu bahwa tentara hantu ini telah mengingat potret mereka, jadi dia tidak menghindarinya. Ada lebih dari 10 prajurit hantu dalam tim ini. Masing-masing dari mereka adalah Yuan Ying. Bagi orang biasa, keadaan seperti itu sangat bagus. Bagi Ye Chen, itu dapat dibunuh dalam 1 jari. Ketika sekelompok prajurit hantu ini melewati Ye Chen, pemimpin prajurit hantu itu melirik tubuh Ye Chen. Ketika dia hendak pergi, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya, dan tubuhnya langsung terkejut. Namun, pemimpin prajurit hantu itu tidak mengekspos Ye Chen di tempat, tetapi mempercepat langkahnya. Ye Chen berhenti. Baru saja, penampilan halus pemimpin prajurit hantu itu,
Ye Chen telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tinggalkan Sacheng dengan cepat. Suara Ye Chen menjadi dingin. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu melihat wajah Ye Chen berubah, tetapi mereka tidak memiliki kecerobohan. Mereka mempercepat langkah mereka dan dengan cepat menuju gerbang kota. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat, dan mereka tampak lebih santai. Tetapi ketika mereka tiba di gerbang, mereka menemukan bahwa jumlah prajurit hantu di gerbang meningkat banyak, yang selanjutnya menggambarkan masalahnya. Namun, dalam waktu kurang dari sehari, jumlah tentara hantu bertambah banyak. Ye Chen tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak meninggalkan Sacheng, dia mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Langsung saja, Ye Chen tidak berhenti di gerbang kota. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia langsung menuju gerbang kota. Baik hantu berambut merah maupun hantu tua api ungu tidak berani tinggal di sini. Salah satu dari mereka takut mati, dan yang lainnya tidak mau mati. Oleh karena itu, mereka lebih putus asa untuk meninggalkan Sacheng. Ye Chen membuka hukum waktu dan ruang. Dia tiba di gerbang kota seperti embusan angin. Para prajurit hantu di gerbang hanya merasakan embusan angin. Siapa yang berani menerobos gerbang? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, hantu setengah baya dengan baju besi berat dan tombak di tangan akan muncul di gerbang kota, menghalangi jalan Ye Chen dengan hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Ye Chen mendengus, tubuhnya tidak berhenti sama sekali, dan berkata dengan suara rendah, mereka yang menghalangi jalan, tebas. Secara alami, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tahu bahwa Ye Chen tidak akan bergerak, tetapi ingin mereka melakukannya. Mereka segera mempercepat kecepatan mereka dan bergegas. Kedua pria itu bergerak bersama, dan kekuatan yang kuat menyapu keluar. Kekuatan jenderal hantu yang memegang euforbia sekitar satu tingkat dari lingkungan kebugaran, yang cukup bagus. Namun, dalam menghadapi serangan ganas seperti hantu berambut merah dan hantu tua api ungu, wajahnya berubah drastis, dan tidak ada kemungkinan untuk melawannya. Puff! Jenderal hantu yang memegang euforbia belum sempat menyingkirkannya. Baju besi berat di tubuhnya rusak, dan tubuhnya terhempas ke udara. Daging dan darahnya berserakan seperti kembang api. Ye Chen 3 orang bergegas keluar dari gerbang kota. Ye Chen masih tidak berhenti, juga tidak ceroboh, mempercepat kecepatan, jauh dari Sacheng. Kemana harus melarikan diri? Pada saat Ye Chen bergegas keluar dari gerbang kota, sebuah suara tua terdengar di belakangnya. Dia melihat aliran gas hantu melonjak dan membunuh. Ye Chen tidak memperhatikannya. Dia tidak ingin mencintai perang. Begitu Anda tinggal terlalu lama, saya khawatir tidak ada kemungkinan untuk keluar. Penguasa Sasi, hantu berambut merah itu berkata dengan dingin. Ye Chen berkata dengan suara rendah, potong. Hantu berambut merah itu segera membalikkan tubuhnya dan membunuh roh hantu itu. Kekuatan penguasa kota Sacheng berada di bawah hantu berambut merah itu. Mudah untuk membunuh penguasa kota Sacheng. Garpu baja di tangan hantu berambut merah itu menusuk keluar, dan kesempatan membunuh itu membumbung tinggi ke langit, yang tak tertahankan. Hantu itu dengan cepat mundur, tetapi masih tidak bisa menghindari pukulan itu. Garpu baja hantu berambut merah itu menusuk gas hantu, dan hanya teriakan, "Ah!" yang terdengar. Gas hantu itu dengan cepat menghilang. Tubuh seorang lelaki tua tertusuk oleh garpu baja, dan kemudian, bang, meledak secara langsung. Hantu berambut merah membunuh penguasa kota Sacheng, lalu berbalik dan pergi. Ketiga anak buah Ye Chen segera menghilang di langit. Ketika para prajurit hantu Sacheng bereaksi sepenuhnya, mereka tahu bahwa 2 orang kuat di lingkungan yang tepat telah meninggal pada saat itu. Tuan muda Ye Chen, tampaknya seluruh dunia bawah telah disiapkan. Kita pasti tidak dapat memasuki kota. Bahkan seorang prajurit hantu pun mengenal kita, kata si rambut merah. Ye Chen berdiri di puncak gunung dengan tangan negatif, menatap Yuan Kong dan mengangguk dan berkata, Hades benar-benar pemberani. Ini untuk memperjelas bahwa dia ingin melakukan segalanya. Apakah dia tidak takut akan balas dendam dari beberapa ras? Pluto sangat tegas, terlepas dari konsekuensinya untuk kepentingannya sendiri, jika tidak, dia tidak bisa menjadi Hades. Ekspresi hantu tua api ungu itu membeku. Ye Chen mencibir dan berkata, Raja neraka apa, apakah menurutmu ini akan membunuh kita? Sungguh meremehkan kita. Tuan Ye Chen,
apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya si rambut merah. Ye Chen terdiam sejenak dan berkata, yang mereka inginkan sekarang adalah aku. Kalian adalah orang-orang hantu, dan kalian tidak akan diinginkan. Nanti, kalian akan memasuki kota untuk mencari informasi. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu saling memandang, beberapa tersenyum pahit tak berdaya. Sekarang karena ini terjadi di semua 10 kuil dan 18 negara bagian dunia bawah, dia khawatir tentang kenyamanan saudara-saudara lainnya. Karena Raja Dunia Bawah bertekad untuk membunuh mereka, dia tahu bahwa prajurit hantu ini tidak akan dapat melakukan apapun. Dia pasti akan mengirim orang-orang kuat dari dunia bawah. Dengan cara ini, jika mereka ditemukan, mereka tidak akan mudah melarikan diri. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen tidak muncul di hadapan publik, dan semua hal dilakukan untuk hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu menghantui beberapa kota terdekat untuk mencari tahu tentang daftar dewa. Namun, belum ada berita khusus baru-baru ini. Dikatakan bahwa beberapa orang dari klan iblis, Protoss, dan klan iblis telah terbunuh. Ye Chen tidak mendengar tentang pembunuhan Terran. Dia juga sedikit santai. Kemudian, dia mendengar berita bahwa hantu berambut merah telah membawanya kembali. Seorang biksu Buddha begitu takut sehingga dia hampir mengubah Yama Aula ke-6 di Aula ke-6, yang mengejutkan seluruh 10 aula. Berita ini seperti angin puyuh, yang telah memicu gelombang besar di seluruh dunia bawah. Meskipun Yama 10 aula tidak memiliki kekuatan terbaik, statusnya tidak rendah. Itu juga merupakan simbol dunia bawah, tetapi hampir dilewati. Ini secara alami menyebabkan badai besar. Dikatakan bahwa jika bukan karena orang-orang kuat di Aula ke-6 untuk menghentikannya, Yan Luo dari Aula ke-6 akan dilintasi. Hantu berambut merah itu berkata bahwa dia ketakutan dan merasa sangat luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa penganut Buddha di wilayah barat dunia manusia adalah ortodoksi yang sangat mengerikan. Saya tidak menyangka akan begitu ganas dan menakutkan. Hantu tua api ungu juga merasa takut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sang Buddha ahli dalam ilmu sihir seperti itu. Kekuatan Mahagaye sangat mengerikan. Yama Aula ke-6 bukanlah lawannya, dan wajar saja jika dipindahkan. Sekarang Raja telah keluar dari dunia, itu berarti beberapa dari mereka akan mendapat masalah. Iblis, dan Protoss semuanya memiliki bakat untuk dibunuh, tetapi Terran adalah hantu anti pembunuh. Hantu berambut merah itu tersenyum penuh arti, mencoba memuji Terran, tetapi tidak berbicara langsung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, para iblis, dan Protoss belum tentu jenius, tetapi orang-orang dari Terrans adalah yang terbaik. Tentu saja, mereka tidak dapat dibunuh dengan mudah. Para iblis, dan Protoss yang terbunuh itu tidak kuat. Bagaimana mungkin bakat-bakat sejati itu dapat dibunuh dengan mudah? Hantu tua api ungu berkata, kurasa setelah biksu itu membuat keributan seperti itu, Hades pasti lebih marah, caranya akan lebih kejam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak bergerak. Bahkan jika dia mengendalikan seluruh dunia bawah, apa yang bisa kulakukan? Hantu berambut merah berkata sambil tersenyum, ya, kami tidak keluar untuk pamer. Di dunia bawah yang begitu besar, di mana kita tidak bisa bersembunyi. Mahagaye membuat kegaduhan besar di dunia bawah. Dia tidak takut pada Hades. Kalau tidak, dia akan tetap bersikap rendah hati. Namun, setelah Mahagaye, berita mengejutkan dunia bawah. Seorang pemuda dengan 9 pedang langsung membunuh Raja Hantu dari negara bagian ke-6 dari 18 negara bagian dengan 1 pedang, yang menentukan. Kemudian, orang kuat dari negara bagian ke-6 muncul. Pemuda dengan 9 pedang dikejar dan dibunuh sepanjang jalan. 9 pedang keluar sekaligus, dan roh pedang membumbung tinggi ke langit. Dengan kekuatan 9 pedang, dia hampir membunuh orang kuat di dunia bawah yang mengejarnya. Orang yang mengejar dan membunuhnya adalah orang kuat di dunia bawah. Dia juga terkenal di negara bagian ke-6, tetapi dia terluka parah, yang benar-benar mengejutkan orang-orang hantu di dunia bawah. Seberapa kuat bakat Terran ini? Ini adalah desahan banyak orang hantu. Dia bahkan mengeluarkan 9 pedang. Sayang sekali dia tidak melihat 9 pedang dugu dimainkan. Ye Chen juga merasa kasihan setelah mendengar ini. Tuan muda Ye Chen, konon 9 pedang dugu dan 9 pedang semuanya berada di satu tempat.
Matahari dan bulan tidak dapat dilihat dalam cahaya pedang antara langit dan bumi. Semuanya tampak telah menghilang, hanya pedangnya. Sungguh mengerikan, seru hantu tua api ungu, baru saja mendengarnya merasa terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dia telah mengolah ilmu pedang hingga ke inti ilmu pedang. Mungkin dia telah mencapai alam tubuh pedang. Apakah dia tidak takut? Mengenai ilmu pedang, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tidak begitu memahaminya. Mereka tidak ingin memahaminya. Setelah beberapa waktu, seluruh dunia bawah mengejar dan membunuh para iblis, Protoss, dan Terran semakin banyak. Raja dunia bawah tidak berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Namun, masih sulit untuk menangkap dan membunuh semuanya kecuali membunuh beberapa yang disebut jenius. Tidak ada satupun tokoh jenius sejati yang jatuh. Sejujurnya, beberapa orang kuat di dunia bawah tidak terlibat jauh dalam masalah ini. Jika beberapa ras besar marah, maka begitu mereka bergandengan tangan untuk membunuh, dunia bawah akan benar-benar menyebabkan bencana. Dia tidak bisa takut pada Hades, tetapi orang lain di dunia bawah hanya akan bisa terlibat, bahkan jika mereka tidak mau bergabung. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan yang stabil, dan mereka tidak akan mengenal hidup atau mati. Jadi ada beberapa orang di dunia bawah yang tidak mau memperhatikan perselisihan tersebut. Bahkan ketika mereka lahir, mereka acuh tak acuh. Lagi pula, bahkan jika mereka mendapatkan daftar dewa, apa gunanya mereka? Setelah mengetahui semua ini, wajar untuk acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Tetapi Hades berbeda. Pluto adalah orang yang hebat. Untuk mendapatkan daftar dewa, dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya, ketika kesempatan itu datang, dia harus berjuang untuk jalannya. Jika bukan karena daftar dewa, Hades pasti bisa terbang ke negeri dongeng. Oleh karena itu, dia tidak boleh melewatkan kehidupan ini, bahkan jika itu membuat neraka gelisah pada akhirnya. Tuan Muda Ye Chen, salah satu orang yang Anda minta saya perhatikan telah mendengar bahwa pria bernama Mentian juga berada di aula ke-10. Sebelumnya, ia bertemu dengan Yama dari 10 aula dan hampir terbunuh. Akhirnya, ia lolos dari kematian. Hantu berambut merah membawa berita penting. Mendengar berita itu, Ye Chen mengembuskan napas penuh kekaguman di sekujur tubuhnya, dan berkata, lebih spesifik. Hantu berambut merah berkata, saya mendengar bahwa pria bernama Mentian ditemukan di aula Yama. Di aula ke-10, Yan Luo secara pribadi mencegat dan membunuhnya. Akhirnya, ia melarikan diri dengan luka serius. Dikatakan bahwa ia terluka parah dan dadanya akan pecah. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Napasnya membuat hantu berambut merah dan hantu tua api ungu itu gemetar, dan mereka semua mundur beberapa langkah. Pergilah ke istana neraka sekarang. Aku akan membunuh pria gemuk itu sendiri. Ye Chen hampir meremas kata-kata ini dari giginya, yang bahkan lebih menusuk daripada embun beku di musim dingin.